Ini kan judul kita sistem pendukung keputusan untuk karyawan terbaik menggunakan metode SMART. Terus perhitungannya itu yang pertama, langkah awalnya itu menentukan kriteria dan memberikan bobot dalam setiap kriteria. Nah, di sini kriterianya kan ada absensi, atribut, SOP, kerjasama, dan lain-lain sampai di kecepatan. Terus ada inisialnya pakai K1, K2, K3, sampai K9. Terus ini ada nilai bobotnya. Ini itu didapetin dari referensi jurnal. Jadi kita dapat referensi jurnal sistem pendukung keputusan untuk karyawan terbaik di PD Subur Jambi itu. Jadi ini udah ada dari jurnalnya, kita pakai kriterianya dan bobotnya dari sana. Terus selanjutnya di sini menghitung langkah kedua itu menghitung nilai normalisasi bobot dari kriteria tadi, dan bobot yang tadi kita lakukan normalisasi bobot. Sebenarnya di sini nggak ada perbedaan sih dalam normalisasi bobotnya. Terus selanjutnya intinya yang kedua itu kita lakukan normalisasi bobotnya, dan totalnya itu harus 1 dari seluruh kriteria ini, dan normalisasinya itu bobotnya itu harus 1. Terus selanjutnya yaitu di sini memberi nilai untuk setiap alternatif. Nah, di sini ada alternatif atau karyawan dari PD Subur Masjid Subur di Jambi itu ada karyawan Zubaida, Sumiati, Hartati, Wiwin, Supriyati. Nah, terus di sini dari kriteria K1 sampai K9 itu kita lakukan analisis yang mana yang cost atau yang merugikan perusahaan dan mana yang benefit. Nah, di sini tuh didapetin kalau K1 yaitu absensi, dia itu termasuk cost atau yang merugikan pegawai, merugikan kantor. Karena kalau dia terlambat kan otomatis kinerjanya jadi kurang optimal gitu. Makanya dia dikelompokkan jadi cost. Kemudian yang benefit, kemudian yang K2 sampai K9 itu termasuk benefit karena atribut, SOP, kerjasama, tanggung jawab, kerapian, ketelitian, kecepatan itu malah bermanfaat bagi perusahaannya. Terus selanjutnya di sini kan ada nilai-nilainya. Nah, nilai-nilainya ini didapatkan dari sini keterangan kriteria. Kalau misalkan K1 terlambat 0, nilainya 10. Kalau dia terlambat 1 kali nilainya 9, sampai terlambat 10 kali nilainya 0. Terus kedua, baik sekali itu 5, baik itu 4, cukup itu 3, kurang itu 2, kurang sekali itu 1. Begitu seterusnya. Terus dari nilai-nilai ini kita kasih nilainya ke tiap alternatif ini. Untuk setiap karyawan nilai dari K1 sampai K9-nya itu berapa. Terus setelah itu menghitung nilai utility sama menentukan nilai akhir. Mungkin bisa nanya ke Virus lebih lengkapnya.